warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padepokan Cakra Biru dimanapun Anda berada. Jadi konten saya kali ini yang berisikan ada dua unsur keilmuan. Jadi ada beberapa perbedaan antara ilmu yang bersifat spiritual dan ilmu yang bersifat dohiriyah atau ilmu fisik. Jadi tidak boleh disamakan atau digebyah-hoyah. Berbeda sifatnya, gitu. Jadi keilmuan itu banyak sekali di dunia ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin jika yang Maha Kuasa menghendaki. Ya. Jadi akan coba kita praktekkan ya. Jadi ada dua ilmu yang berbeda. Nah, begitu. Ilmu fisik itu berbeda dengan ilmu tenaga dalam. Walaupun dua-duanya ya itu bisa dipelajari. Semua bisa mempelajari dua-duanya. Begitu ya. Jadi akan saya praktekkan dengan Mas Aris, ini murid saya nih. Jadi saya lepas ini, lepas dulu. Lepas baju. Pemirsa, ini ilmu fisik ya, dan nanti ilmu karomah atau ilmu laduni atau ilmu tenaga dalam itu nanti beda lagi caranya ya. Semoga bisa sama-sama kita pahami lah gitu. Nah, ini kunci. Ini di sini mengunci, tangan dipegang. Ini jangan sampai lepas. Ya. Ini kuncian ini berbagai kuncian lah. Ini bisa begini. Kalau begini patah. Ya. Cukup ya, pemirsa. Semoga bermanfaat. Dan nanti kita akan pakai cara yang berbeda lagi ya. Ngos-ngosan ini.
Nah, kalau ilmu fisik itu latihannya pakai ini nih. Nih seperti ini. Nah, ini udah jelek ini pemirsa ya. Udah jelek. Memang sudah minta ganti sebetulnya karena setiap hari berlatihan. Nah, ini untuk latihan dohir ya. Ini untuk latihan ilmu fisik atau ilmu dohir. Tapi kalau untuk olah kebatinan atau ilmu tenaga dalam, nah ini beda latihannya. Beda. Tidak sama dengan yang ilmu bela diri atau ilmu fisik. Jadi kalau ilmu tenaga dalam atau ilmu laduni itu beda lagi latihannya. Tidak seperti ini. Ya, jadi mohon dicermati dan dipahami. Jadikan perbedaan itu sebagai keindahan kita. Ya, jangan dijadikan untuk perpecahan bangsa kita ini. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya, jadi di sini saya memberi sebuah pengetahuan walaupun hanya setetes. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Ini akan saya coba kita berlatih. Kami akan berlatih ilmu laduni. Jadi baca Fatihah satu kali, tarik nafas panjang. Sampan cukup agak ancang-ancang. Ancang-ancang itu bahasa Indonesianya apa ancang-ancang? Cari jarak. Oh iya, cari jarak. Jadi ini langsung saja ini kita berhadapan dari depan ya. Sampai serang saya. Ini nah. Jadi ini kaku ini pemirsa ya. Ini kaku. Inilah yang dinamakan ilmu tenaga dalam atau olah tenaga dalam. Ini ilmu laduni. Diangkat juga kaku ini. Oh, wah, berat sekali ini. Ya, ini kaku kayak gini nih kaku. Walaupun diangkat juga tetap kaku. Ini kalau dibiarkan lama bisa hilang kesadaran. Pas. Nah, jadi ini adalah ilmu tenaga dalam. Ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ilmu apa silat atau ilmu bela diri, ini tenaga dalam. Sekarang saya akan menghadap ke sana sama serang ya. Saya menghadap ke sana. Oke ya, siap ya. Siap. Ini saya rapatkan, saya kunci, saya rapatkan. Ketika dirapatkan, dia seperti dikaku. Nih. Nah. Ini juga kalau diangkat, nih, kaku, tapi berat ini, berat. Biarpun kecil tapi ini padat dia ini, padat. Tenaga dalamnya lumayan. Nih, kaku ini, gitu. Saya lepas langsung aja. Pak. 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 Dia ada dua konsep ilmu yang berbeda, tidak boleh disamakan. Misalkan ingin pembuktian secara fisik, ya udah dengan sesama fisik begitu. Jika ingin pembuktian dengan tenaga dalam, ya lakukan dengan orang yang ahli tenaga dalam. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat, bisa dipahami, supaya kita semua tahu bahwa
ilmu dohiriyah itu ada dan ilmu batiniah itu juga ada. Tidak boleh saling menjatuhkan atau menyalahkan, karena dua ilmu ini seiring begitu, dan semuanya bisa sama-sama dipelajari begitu ya. Jadi ada ahlinya masing-masing begitu ya. Dengan ilmu seperti ini, ilmu olahraga atau ilmu fisik itu juga ada ahlinya, dan ilmu tenaga dalam juga ada ahlinya begitu. Jangan salah paham atau salah persepsi ya. Tidak boleh. Jadi ilmu Allah itu luas, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Semua bisa jadi mungkin jika dikehendaki oleh Sang Pencipta, sehingga tidak boleh saling menyalahkan, apalagi saling memfitnah. Akhirnya nanti akan menjadi adu domba. Itu tidak baik buat bangsa kita ini. Justru adanya perbedaan, jadikan itu untuk saling kita melengkapi. Ini kita latihan olah tenaga dalam. Agak sini Mas, biar kelihatan ini. Nah, ini olah tenaga dalam atau olah ilmu spiritual atau olah kebatinan ya, dengan metode-metode seperti ini. Jadi cara berlatihnya berbeda. Ini harus dengan konsentrasi ya, konsentrasi, bermeditasi, berserah diri kepada Sang Pencipta, mengolah nafas, mengolah konsentrasi, rasa dan karsa di dalam diri kita olah, sehingga menembus antara raga dan sukma begitu. Dan inilah konsep atau latihan ilmu spiritual, arahnya ke dunia gaib ya. Ini yang dilakukan murid saya ini, Mas Marcel ini, melakukan latihan raga sukma api. Jadi sukmanya akan masuk ke dalam api ini begitu. Nah, dia meraga sukma masuk ke dalam api. Jadi sukmanya masuk ke dalam api, pemirsa. Ini dia kepanasan. Kepanasan dia nih.
Jadi akan saya pulangkan saja karena dia merasa kepanasan ya. Baca istighfar 7 kali Mas, di batin, di dalam batin baca istighfar 7 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun fayakun. Kun. Baca istighfar 7 kali, tarik nafas panjang. Itu matiin lilinnya di mute Mas. Di mute. Ya, di mute. Jadi matiin lilinnya harus di mute ya, pakai mulut. Nah, ini makanya jangan dilakukan tanpa seorang pembimbing karena ini adalah ilmu gaib atau ilmu spiritual. Sukmanya akan masuk ke dalam api dan jasadnya pun akan merasa kepanasan ya. Bismillah. Nah. Oke. Jadi seperti ini ya. Beritahukan video ini ke semua orang supaya bisa lebih mudah dipahami. Jadi di negara kita ini atau bangsa kita ini banyak sekali ilmu. Tidak boleh perbedaan itu untuk jadi perdebatan atau pertentangan, tidak boleh. Banyaknya suku kita akan lebih indah gitu, dan banyaknya perbedaan akan semakin banyak warna di bangsa kita ini, dan hidup ini akan lebih indah gitu ya. Jadi yang olah kebatinan ya biarkan, karena kebatinan ini identik dengan keimanan, sebuah keyakinan begitu. Dan kami para spiritual atau para kebatinan ini, kami tidak selalu menuntut bukti atau sebuah bukti dari sebuah keilmuan gitu. Karena kami cukup mengimaninya atau cukup meyakininya saja. Karena ilmu itu dari Sang Pencipta, dan yang mempunyai ilmu secara fisik, olah fisik Anda, ilmu Anda sampai sehebat mungkin itu. Karena perbedaan ini ketika selalu dipertanyakan, begini yang benar, begitu yang benar, ini yang paling benar dan itu yang paling salah, tidak boleh. Nanti akan pecah belah bangsa kita ini, tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh. Olah kebatinan, fisik ya fisik gitu. Mau sulapan, akrobat terserah, silakan. Yang penting bermanfaat untuk banyak orang, gitu saja. Dari kami, saya Eko Joyo, saya dari Padepokan Spiritual Cakra Biru, saya dari Lampung Timur. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.